Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, waktu sholat yang ketiga adalah waktu zawaz. Waktu zawaz ini dibagi kepada dua macam, yaitu waktu zawaz bila karohah, dan yang kedua adalah waktu zawaz bikarohah. Apa itu waktu zawaz bila karohah? Waktunya adalah waktu yang boleh seseorang itu melaksanakan sholat, tapi perbuatan sholatnya itu tidak makruh dia mempergunakan waktu itu. Yaitu kapan itu? Yaitu mulai dari awal waktu sampai mendekati akhir waktu. Itu namanya waktu zawaz bila karohah. Hampir semua bagian waktu sholat yang 6 macam tadi, cuma berbeda itu pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur itu cuma ada waktu zawaz, tidak ada waktu zawaz bila karohah, tidak ada waktu zawaz bikarohah. Tapi yang 4 waktu seperti asar, maghrib, isya, subuh dibagi dia menjadi dua, yaitu zawaz bila karohah, zawaz bikarohah, yaitu boleh melaksanakan sholat tapi tak makruh, dan juga boleh melaksanakan sholat tapi perbuatan itu makruh. Yaitu adapun yang waktu zawaz bila karohah itu adalah sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa setiap mulai dari awal waktu sampai mendekati akhir waktu. Adapun waktu zawaz bila karohah boleh tapi makruh kita melaksanakan sholat itu, yaitu adalah yaitu di 4 tempat asar, maghrib, isya, dan subuh itu sebatas, yaitu bahwa seseorang itu setelah dia ngambil uduk, kemudian setelah ngambil uduk dia melaksanakan sholat, habis dia ngangkat takbir, dia laksanakan sholat itu secara sempurna, kemudian setelah selesai sampai pada akhir sholat, setelah dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, setelah itu dia mengucapkan salam, kemudian masuklah waktu yang berikutnya. Itu namanya adalah waktu zawaz bikarohah, itu waktu seseorang itu boleh, tapi tempat atau waktu yang dia gunakan itu adalah waktu makruh. Apakah dia tetap diwajibkan melaksanakan sholat? Tetap dia diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya waktu sholat yang keempat adalah waktu tahrim. Apa itu waktu tahrim? Yaitu man adraka rakaatin fahuwa adaun, gitu kata Nabi. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari waktu sholatnya, kemudian sisa rakaatnya masuk kepada waktu yang lain, maka sholatnya itu adalah sholat tunai. Maksudnya adalah bagi orang yang berniat lafaz niat. Maka kalau seandainya ada orang melaksanakan sholat di akhir waktu, walaupun nyata dia melaksanakan sholat itu adalah setelah dia ngangkit takbir, kemudian dia bacaan sholat cuma dapat 1 rakaat, habis 1 rakaat bangkit dia kepada rakaat yang kedua, kemudian masuk waktu yang berikutnya. Inilah yang saya jelaskan namanya waktu tahrim. Dia tetap wajib melaksanakan sholat yang tadi di dalam waktunya itu. Kalau umpamanya zuhur, dia tetap melaksanakan sholat zuhur, walaupun seandainya dia cuma sekedar dapat 1 rakaat zuhur itu di dalam waktu zuhur, dan yang 3 rakaatnya masuk ke dalam sholat asar. Bagi orang yang berlafaz niat, tetap dia berlafaz niat atau berniat sholat itu adalah sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat qodoan, sholat yaitu pengganti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah yang dimaksud dengan waktu tahrim. Itu kelima sholat, yang 5 waktu sehari semalam itu waktu sholat tahrim itu tetap dipakai. Zuhur juga ada sholat tahrimnya, asar juga ada waktu sholat tahrimnya, maghrib juga ada waktu sholat tahrimnya, isya juga ada waktu sholat tahrimnya, juga subuh ada waktu sholat tahrimnya. Cuma berbeda pada waktu subuh, bahwa subuh itu habis dia melaksanakan sholat, angkat 1 takbir, masuk 1 rakaat, kemudian terbitlah matahari, rakaat yang berikutnya sudah terbit matahari. Ini namanya waktu tahrim. Karena pada waktu subuh ini waktu sholat tidak bersambung ke sholat yang berikutnya. Tapi setelah zuhur, asar, maghrib, dan isya sampai ke subuh, itu waktu-waktu sholat itu bersambung kepada waktu sholat yang berikutnya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah yang dimaksud dengan waktu tahrim. Maka oleh sebab itu pantaslah Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis sewaktu Nabi berimam ke Jibril di Ka'bah agar tahu kita mana batas awal waktu, mana batas akhir waktu, bahwa sholat yang 5 waktu sehari semalam itu tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Walaupun masuk kepada waktu tahrim, maka kita juga tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat itu. Walaupun kita 1 rakaat di dalam waktunya, sisa rakaatnya masuk kepada waktu yang tidak dibolehkan lagi pelaksanaan sholat itu, maka kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat itu. Namanya penggunaan sholat waktu tahrim namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah pembagian sholat yang keempat. Adapun pembagian sholat yang kelima akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.